Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lil muttaqin. Puan-puan, encik-encik dan tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian, kecil tak berhimbaukan nama, besar tak bersebutkan gelar, cerdik pandai, gedang bertuah tak dinyatakan pangkat dan marwah, yang insya-Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Hari ini 21 Jumadil Awal. Sebelum datang ajal, tetaplah kita taat mengabdi beribadah kepada Allah Rabbul Jalal. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam beramal. Jangan kita nanti menyesal karena tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Kita awali pengajian dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dua kalimah syahadat diucapkan, tapi yang diucapkan itu harus keluar dari hati sanubari dan dibuktikan oleh perbuatan. Pada pengajian singkat qabla zuhur ini kita akan membahas tentang ucapan. Jangan kita menyatakan, ini kan sekedar ucapan, ini kan sekedar ucapan, ini kan sekedar ucapan. Pernyataan iman itu ucapan. Sahnya nikah dan kawin, ijab dan qabul, ucapan. Allah menegaskan pada surah ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-70. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah yang telah menyatakan dirinya beriman, tingkatkan iman itu menjadi takwa kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Satu di antaranya, ucapkanlah kata-kata yang baik. Maka kita wajib menjaga ucapan. Kalau ucapan kita sudah terjaga, maka pada ayat 71 Allah tegaskan, yuslih lakum a'malakum. Allah sempurnakan amal dan nilai amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan, bahkan Allah hapuskan dosa kita. Tapi syaratnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah, menauladani Rasul, faqad faza fauzan azima. Maka sungguh-sungguh dia beruntung, yang keberuntungannya menegakkan keagungan hidupnya. Ucapan kita itu senantiasa dicatat, dikebaik, diawasi oleh dua malaikat Allah. Malaikat yang sebelah kanan Raqib, malaikat sebelah kiri Atid. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka dicatat kebaikan itu oleh Raqib. Dan jika kita mengucapkan kata-kata yang tak baik, maka dicatat oleh Atid. Oleh sebab itu, kata Rasulullah SAW, daripada mereka mengucapkan hal yang tak menentu, lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan seperti burung murai yang cakapnya tak tentu arah sehingga hati orang menjadi sansai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada surah ke-17 Bani Israel atau Al-Isra ayat yang ke-36 Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan Anda menyatakan sesuatu atau mengikut sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat,
tersimpan ke lubuk hati sanubari, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada surah As-Saff ayat yang kedua, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat yang ketiga, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian menyatakan sesuatu yang tak kalian lakukan. Allah tahu. Apalagi pemimpin. Tauladan kepemimpinan itu pada imam saat kita solat. Sebelum dia memerintahkan sesuatu, dia melakukan terlebih dahulu. Dan makmum tak boleh melakukan sesuatu sebelum selesai menyimak perintah imam. Contoh, ketika akan takbiratul ihram, saya berikan 2 contoh saja. Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram imam, baru kita mengucapkan takbiratul ihram pula. Ketika nak rukuk, imam Allahu Akbar. Setelah dia melakukan, barulah makmum ngikut. Dia melakukan dulu. Jadi jangan mentang-mentang awak jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi pemimpin. Ayo gotong royong, kita gotong royong. Tapi dia tegak-tegak aja, jadi mandor. Pernah suatu ketika Rasulullah agak risau hatinya karena para sahabat tak mengikut apa yang diperintahkannya. Curhatlah dia ke bini dia yang terkasih, yang tersayang, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Sayang, mengapalah kawan-kawan aku ni tak mengikut betul perintah aku? Apa yang aku katakan tak dia ikut. Jadi kata Ummul Mukminin Khadijah, wahai kakanda Rasul, coba engkau melakukan dahulu. Mereka nanti otomatis akan mengikuti. Jadi rupanya tak salah ngikut saran bini tu, Din. Ni awak kadang-kadang kau bini diam aja lah. Antok je lah. Dan laki kau. Meneng walah, aku bojomu. Degaga suami mengikut perintah istri. Degaga. Tak ayak. Rasulullah menauladankan kalau nasihat itu baik, walaupun dari bini, walaupun dari anak, perkataannya itu baik. Sami'na, dengarkan, wa ata'na, kemudian ikuti. Lebih parah lagi pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-47 kalau saya tak salah. Itu untuk kami nih, untuk kami. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapalah engkau menyuruh manusia melakukan sesuatu, tapi engkau tak melakukan? Wa antum tatslunal kitab. Padahal engkau paham betul isi kitab. Afala ta'qilun. Apa terjemahannya tu, Zal? Afala ta'qilun. Itu kasawbano tu, Zal. Yang terjemahan halusnya kalau dalam bahasa kampung Aprizal, apakah waang ndak bau tak babonak. Afala ta'qilun? Apakah engkau tak menggunakan akal? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk melatih diri kita mengucapkan kata-kata kalimat yang benar, saban hari Allah latihkan kita pada saat solat. Apa tu? Yang pertama, simak ucapan orang lain. Dalam hal ini menyimak ucapan imam. Jangan mendebat, jangan membantah sebelum selesai ucapannya. Dah selesai ucapannya, baru kita ikuti. Dia perintahkan kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Jadi makmum, ini yang selalu banyak salah makmum nih. Termasuklah yang mengaku diri ustaz.
Belum boleh makmum bergerak sebelum selesai perintah imam. Bagaimana kalau imamnya lama? Allahu Akbar. Nanti sampai selesai. Ini imam baru mengucapkan dia dah bergerak. Praktekkan nanti itu. Tapi ada jamaah yang mengatakan, lah kebiasaan ustaz, payah ngubah dia. Ubah pelan-pelan. Maka coba tengok imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tak ada berpanjang-panjang tu dah. Ini sepanjang tali baru. Allahu Akbar. Kalau tak salah saya, Aprizal waktu masjid ni masih masjid lama, pernah saya tegur tu. Masih masjid lama, dia masih budak-budak masih. Jamaah, jadi dalam kita solat yang pertama kita diajar, dilatih oleh Allah menyimak ucapan orang lain. Jika benar, aminkan. Nah, ini dia contohnya bahwa kita tak boleh bergerak sebelum selesai perintah imam. Satu, takbiratul ihram. Belum boleh kita bertakbiratul ihram sebelum imam selesai. Yang kedua, belum boleh kita mengucapkan amin sebelum imam selesai mengucapkan waladdallin. Mengapa ketika rukuk belum selesai perintah imam awak dah bergerak? Dia itu pak. Tak benar tu dah. Lapor ni awak menyobiknya dah. Selesai perintah imam. Sami Allah, maaf, salah saya. Sami Allahu liman hamidah. Selesai hamidahnya baru makmum bergerak. Tapi ada pula imam yang begini nih. Allah. Sami Allah. Rupa dia bapak dia Ali Akbar, bini dia Hamidah. Tanda dia nyebut Akbar dengan Hamidah tu. Nah, imam yang seperti itu tak boleh dipakai. Yang imam awak bagaimana? Dah banyak ucapan dia bohong. Yang imam awak beraminkan juga tu oleh jamaah yang eselon 1 pula. Yang sab pertama sampai sab kelima ni. Apa kata dia? Yang penting awak dapat fasilitas. Jika ucapan imam salah bagaimana? Lengserkan. Misalnya, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Sambung dia. Dibenarkan oleh yang di belakang imam. Jadi yang di belakang imam itu bukan sembarangan orang. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada. Kata dia tidak salah. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Ingatkan imam. Kalla law ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Kalau dia tak mau juga berubah, dia tidak langsung rukuk atau dia beralih kepada ayat lain, maka yang di belakang imam kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi di dalam Islam itu pengganti imam melanjutkan program imam sebelumnya. Kalau di awak kan tidak, berganti imam, berganti pula program. Islam mengajarkan tak begitu. Balik ke tadi balik, jaga ucapan. Yang kedua, kita diajar oleh Allah menyimak ucapan awak sendiri. Ketika sir. Kedua-duanya, yang pertama membenarkan ucapan orang lain untuk diaminkan, untuk diikuti. Kemudian mengucapkan ucapan pribadi benar-benar. Kalau tidak, kita dikatakan orang munafik. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, kata Buk Tutupoli. Lain di bibir, lain di hati. Nah, lain di bibir dia, lain di hati. Nah, berapa banyak yang makan sumpah? Diangkat jadi pegawai negeri, diangkat jadi pejabat, bersumpah
Saya tidak akan begini, tidak akan begitu. Tahu-tahu engkau begini, aku begitu. Buah semangka berdaun sirih. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua tadi saya katakan ucapan itu dari kalbu, dari hati sanubari. Saya akan batasi saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang lain. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, mudrah, wahiyya qalb. Darah yang segumpal itu disebut kalbu. Apabila kalbunya baik, maka baiklah semua perbuatannya. Tapi apabila kalbunya sakit, di kalbu itu kan ada 3, kalbun salim, kalbun marid, ada kalbun yang sakit, ada kalbun mayit, kalbun yang mati. Saya batasi saja. Yang dimaksud kalbu oleh Rasulullah itu bukan jantung, bukan hati atau lever, tapi kalbu yang dimaksud oleh Allah itu sanubari yang bersemayam di dalam ruh. Jadi gaib. Gaib dia. Apa contohnya? Ada penjahat besar perlu transplantasi lever. Didonorkanlah oleh ulama. Dia katakan kalau saya mati nanti didonorkan lever saya ini untuk siapa saja. Didonor, maka oleh dokter setelah ulama itu mati didonorkanlah untuk preman gadang. Pertanyaan saya, apakah preman cap gajah, cap tua itu setelah mendapatkan transplantasi liver dari ulama, berubah dia jadi ulama? Tidak. Itu tandanya bahwa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul, yang kalbu itu bukanlah liver atau hati atau jantung, tapi ialah sanubari yang bersemayam di dalam ruh. Mana yang bagus kita? Sehat jasmani atau sehat rohani? Yang paling bagus itu sehat rohani. Orang yang sehat rohaninya, bagaimanapun sakit jasmaninya, tidak berdampak kepada amal ibadah, sikap dan perbuatannya. Tapi kalau orang yang sakit rohaninya, walaupun jasmaninya sehat, itulah dia tadi. Dah beratus kali berucap bohong, dah beratus kali berucap bohong, tak juga insaf. Yang pengikutnya dah beribu kali pemimpinnya berucap bohong, tetap juga mengaminkan. Apa sebab? Karena hati. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tapi supaya dapat doa bersama-sama, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan sanubariku dengan dinul Islam. Wahai Allah yang memantapkan hati, mantapkan sanubariku dengan ketaatan kepada Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa doa itu. Kalau perlu tambahkan ketika dalam sujud, saat imam belum memerintahkan kita bangkit dari sujud. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki hati sanubari yang baik, sehingga ucapan dan perbuatan kita senantiasa baik. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.